Halo, selamat datang semuanya. Perkenalkan, saya, Manca Satria, telah hadir bersama kalian pada podcast Bebas Kota Serang di pagi hari ini. Pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu kegiatan penting BPS di tahun ini, yaitu Reksosek atau Legislasi Sosial Ekonomi. Untuk hal tersebut, saya telah mengundang Bapak Faizin, selaku Kepala Bebas Kota Serang, untuk memberikan kita informasi yang lebih jauh terkait pelaksanaan Reksosek. Bapak Faizin, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kita semuanya. Nah, mungkin untuk menjawab segala pertanyaan masyarakat nih, kita mulai dulu dari pertanyaan yang umum terkait Reksosek. Iya, Pak Faizin, apa sih Pak Reksosek itu dan kenapa dia tuh penting gitu, terutama untuk BPS itu sendiri? iya baik. Pemirsa yang berbahagia, registrasi sosial ekonomi atau disingkat Reksosek itu merupakan pendataan penduduk yang nantinya memuat profil, kemudian sosial ekonomi, tingkat kesejahteraan setiap penduduk yang akan terhubung dengan nomor induk kependudukan. Nah, kenapa penting? Tentunya kita sama-sama tahu bahwasanya data kependudukan yang memuat semua lini itu hampir sudah lama tidak terupdate. Kita punya namanya basis data terpadu yang telah dikumpulkan di tahun 2015, udah hampir 7 tahun ya. 7 tahun itu sebagai basis data terpadu untuk berbagai macam program perlindungan sosial dan berbagai macam bantuan itu. Saat ini kan kita sering mendengar ya banyak salah sasaran, kemudian datanya ada yang sudah meninggal tapi muncul. Nah, ini semua tentu perlu diupdate. Makanya pemerintah dalam hal ini melalui Bappenas diinisiasi agar ada database yang terpadu yang baru yang nantinya akan digunakan oleh semua kementerian. Saat ini kan Kementerian A punya data sendiri, misalnya Kementerian Sosial punya data sendiri, kemudian PU punya sendiri, di tingkat pusat BKKBN juga punya sendiri, PPS juga punya, sehingga pada saat ada semacam, ya sekarang ini lagi hangat nih ya, ada kenaikan BBM, pemerintah mau memberikan bantuan sebagai kompensasi BBM, mau menggunakan data yang mana? Ada kebanyakan data. Ya, data yang mana yang melingkupi banyak faktor yang bisa digunakan untuk misalnya kompensasi BBM, tetapi instansi mana ternyata datanya sektoral sekali. Sehingga Bappenas dalam hal ini menginisiasi supaya ada satu data Indonesia, SDI ini ya, SDI, yang memuat, yaitu tadi, memuat semua aspek yang diperlukan dalam rangka program perlindungan sosial, di samping juga program pemberdayaan masyarakat. Ini sensus ya. Sensus ini sensus, jadi nanti dari kalangan bawah sampai atas semuanya datanya ada, dan apalagi dihubung dengan nomor induk kependudukan. Jadi untuk semua program insya Allah itu akan juga digunakan dari data Reksosek. Sehingga nanti juga ke depannya semua kementerian, semua lembaga, apabila ada bantuan, program-program itu akan menggunakan data dari hasil Reksosek ini. Oh, berarti penting banget ya Pak. Penting udah banget. dia sifatnya sensus seluruh Indonesia dan bakal langsung digunakan untuk jaminan sosial juga. Betul. Nah, saya tertarik nih Pak tentang tadi yang jaminan sosial ini ya. Saya penasaran aja gitu. Data atau informasi apa sih Pak yang bakal dikumpulin nantinya? Nah, itu tadi saya sampaikan bahwa Reksosek tadi akan digunakan oleh berbagai macam bantuan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, tentu harus memuat semua aspek yang dibutuhkan untuk bantuan tadi. Oleh karena itu, di dalam Reksosek ini data yang dikumpul pertama adalah profil kependudukan. Profil kependudukan itu yang kalau ingat kita adalah data-data yang ada di kartu keluarga, itu namanya profil ya. Ada nama, jenis kelamin, umur, kemudian sosial ekonominya juga. Sosial itu misalnya ya tingkat pendidikannya, tingkat kesejahteraannya, kemudian tingkat pekerjaannya, itu kan sosial ekonomi ya.
Kemudian yang melekat di penduduk itu juga tentang disabilitasnya. Apakah penduduk itu punya kelainan sehingga nanti perlu dibantu apa enggak. Itu ada yang ketiga. Yang keempat tentu kondisi sosial ekonomi dan perumahan sanitasi lainnya. Jadi nanti kita juga akan mendata penduduk itu dilihat dari perumahannya seperti apa. Dindingnya, atapnya, lantainya, kemudian air minumnya dari mana. Itu yang keempat. Yang kelima tentu tingkat kesejahteraannya tadi. Nah, dari mana tingkat kesejahteraan nanti petugas akan minta pendapat dari ketua lingkungan setempat di situ, Pak RT, Pak RW, atau masyarakat. Itu nanti orang-orang di wilayah tadi akan ditanya tingkat kesejahteraan seperti apa. Kemudian tentu yang terakhir adalah geospasial. Nah, geospasial diperlukan karena apa? Karena kita akan memetakan penduduk itu menurut satuan terkecil. Kelurahan bahkan sampai RT. Matang. Nanti ini by address lah seperti itu. Yang Bapak sampaikan ya, tentunya itu sangat banyak data yang dikumpulkan dan juga bahkan mungkin ada data yang mungkin saya bilang sebagai privasi gitu ya. Misalnya kayak pekerjaan gitu. Saya membayangkan nih Pak, seandainya saya menjadi seorang penduduk biasa gitu kan, tiba-tiba ada seseorang yang datang ke rumah saya mengaku dari BPS dan ingin mendata saya, ingin memotret rumah saya gitu kan. Nah, saya sendiri kan tidak nyaman gitu ya Pak, mungkin secara individu. Ada gak sih Pak, mungkin ciri khas dari pegawai atau petugas tadi itu yang bisa saya gunakan untuk sebagai standar gitu, bahwa dia tuh orang terpercaya dari BPS, biar saya tuh nyaman dalam pendataan itu. Ya, kepada masyarakat bahwasanya petugas Reksosek ini yang pertama direkrut dari warga setempat di lingkungan RT tersebut, di lingkungan kelurahan tersebut. Sehingga insya Allah karena petugas direkrut dari warga setempat, tidak asing lagi bagi warga setempat. Apalagi kami pun telah melengkapi dengan name tag ya. Setiap pegawai itu dikasih name tag seperti ini, namanya siapa. Kemudian juga dibekali dengan surat tugas resmi dari kantor BPS Kota Serang. Dan petugas ini juga insya Allah profesional karena sudah dilatih, sudah kami bintek selama 2002 malam di fokus pelatihan, tempat pelatihan. Nah, tadi kan udah banyak informasi ya. Sekarang mengenai pendataan lapangannya sendiri. Dan pendataan lapangan ini bakal dilaksanakan kapan ya Pak? Dan juga mungkin bagaimana ya nanti mekanisme lapangan itu sendiri? Ya, jadi petugas akan turun ke lapangan dimulai tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November selama 1 bulan. 1 bulan full. Dan selama 1 bulan tersebut tentu petugas pertama di dalam SOP-nya itu harus sowan, kula nuwun, assalamualaikum ke rumah penguasa wilayah, katakanlah RT. Nah, di situ nanti minta atau didampingi RT untuk mengenali wilayah tugasnya. Dan ini karena sensus, setelah nanti pengenalan wilayah sudah jelas, maka petugas akan memverifikasi jumlah keluarga yang ada di RT tersebut. Itu bersama-sama dengan ketua RT. Mana keluarga yang masih ada berada di situ, mana keluarga yang sudah pindah karena petugas sudah dibekali dengan prelis daftar keluarga yang sudah ada di lingkungan setempat. Jadi dengan RT nanti bersama-sama RT memverifikasi keluarga ini masih di sini, keluarga ini sudah pindah, bahkan karena ini sensus, keluarga-keluarga yang belum ada di daftar, tapi memang keberadaannya ada di RT tersebut, itu juga diinput. Ditambahkan karena sifatnya sensus, tidak boleh ada yang terlupakan, bahkan ganda pun nggak boleh. Nah, tadi kan dari awal sampai pertanyaan tadi kan dari BPS semua ya. Coba saya mau nanya juga kepada Bapak Faizin, pada Bapak nih, dari Bapak sendiri ada gak sih Pak harapan untuk masyarakat Indonesia untuk mensukseskan Reksosek ini gitu, terutama juga untuk masyarakat di Kota Serang? Ya, ini yang diharapkan dari kami dan kepada pemirsa bahwasanya output dari registrasi sosial ekonomi ini adalah berupa database yang terpadu
yang memuat meliputi tadi 7 cakupan variabel besar ya, dan itu akan digunakan untuk pemerintah dalam rangka untuk program-program perlindungan sosial, juga untuk pemberdayaan masyarakat. Makanya era sosial ini cakupannya luas, sensus dari golongan bawah sampai golongan atas. Kenapa? Karena 2 besar adalah program perlindungan sosial yang selama ini dikenal ada BLT, ya kan, bantuan beras raskin, kalau di daerah ada jam sosratu, kemudian ada bedah rumah dan seterusnya, sehingga ini sangat penting sekali. Output dari kegiatan sosial ini akan mengentaskanlah program bangsa, yaitu orang-orang miskin. Dan ini akan digunakan nanti paling cepat tuh di semester 2 tahun 2023 dan seterusnya. Tahun depan langsung bisa digunakan? Iya, dan seterusnya. Karena tahun ini selama 1 bulan tadi kita mengumpulkan data. Di awal tahun 2022 kita input datanya, diverifikasi, kemudian paling cepat semester 2 2023 datanya akan dipakai untuk kementerian berbagai macam program. Dan tentu karena pentingnya data resource tadi dan outputnya penting banget, tentu kami sebagai pelaksana lapangan pendataan awal nih ya, pendataan awal resource mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat Kota Serang untuk bisa membantu petugas kami. Pada saat petugas kami datang, tolong diterima, welcome, dibukakan pintu, dan tentu dijawablah pertanyaan-pertanyaan tadi dengan benar, dengan objektif, tidak usah ngarang-ngarang, apa adanya. Ya sendiri udah sangat banyak informasi yang saya dapatkan ya Pak di podcast kali ini. Terima kasih banyak ya Pak atas podcastnya sendiri, atas informasi yang Bapak berikan. Sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah meluangkan waktunya dan perhatiannya untuk podcast video kali ini. Saya Manca Satria, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kota Serang, aja kendor.